Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempraktekkan strategi konseling yaitu cognitive modeling. Saya Veronica Putri Firnanda sebagai konseli. Saya Nani Azhara Putri Andani sebagai konselor. Saya Nadia Sinta Dewi sebagai pengamat. Saya Amalia Arta sebagai pengamat 2. Baik, praktek konseling akan kami mulai. Assalamualaikum Mbak Nika. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Nika? Alhamdulillah Bu, baik. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Mbak Nika. Bagaimana hari ini sudah siap untuk memulai sesi konseling? Insya Allah saya siap Bu. Oke baik. Jadi minggu lalu Mbak Nika bercerita kepada saya ya, kalau Mbak Nika ini mengalami sedikit masalah ketika pelajaran bahasa Indonesia. Betul begitu Mbak Nika? Iya Bu, saya agak sedikit kesusahan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, jadi sebelum kita memulai sesi konseling pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang apa tujuan yang akan kita capai pada sesi konseling pada hari ini ya Mbak Nika ya. Jadi tujuan dari konseling hari ini Iya Bu. adalah untuk membantu Mbak Nika agar ketika pelajaran bahasa Indonesia Mbak Nika lebih bisa berpartisipasi, terus kemudian juga lebih bisa menjawab soal-soal nanti ketika diberi soal oleh guru bahasa Indonesia. Itu ya Mbak Nika ya. Jadi nanti pada sesi konseling pada hari ini saya akan menjadi model dari konseling Iya ini. Bu. Saya akan mencontohkan tentang apa aja nanti yang akan Mbak Nika lakukan ketika pelajaran bahasa Indonesia, kemudian apa saja yang harus dipikirkan. Nanti saya akan memodelkan terlebih dahulu, kemudian akan ditirukan oleh Mbak Nika. Paham Mbak Nika? Paham Bu. Oke, kalau begitu. Kemarin, ketika minggu kemarin Mbak Nika bilang ada dua hal yang sedikit sulit diatasi oleh Mbak Nika ya, yaitu yang pertama membaca puisi, yang kedua menyusun kalimat secara SPOK dengan baik dan benar. Nah, pada hari ini kita akan membahas salah satunya. Jadi Mbak Nika silakan pilih dari dua pilihan tersebut yang akan yang lebih dibutuhkan oleh Mbak Nika. Iya. Silakan Mbak Nika. Mbak Nika mau memilih apa? Membaca puisi atau menyusun kalimat secara SPOK? Sepertinya menyusun kalimat secara SPOK deh Bu, karena itu membutuhkan waktu untuk berpikir yang sedikit lama begitu. Oke, kalau begitu. Sebenarnya Mbak Nika untuk mempraktikkan modeling ini kita membutuhkan papan tulis ya, karena nanti saya akan menjadi Iya Bu. model untuk mengerjakan tugas dari guru. Nah, tetapi ketika kita, tapi karena kita sedang berjauhan begini, saya minta untuk papan tulisnya diganti dengan kertas saja ya Mbak Nika ya. Jadi saya minta Mbak Nika untuk menyiapkan Siap Bu. Sudah Bu, sudah saya siapkan. baik kalau gitu. Jadi Mbak Nika, saya akan mencoba untuk
Jadi nanti Mbak Nika sebagai guru bahasa Indonesia dan saya sebagai muridnya ya. Nah nanti silakan Mbak Nika untuk menyuruh saya mengerjakan salah satu soal begitu. Bisa Mbak Nika? Bu, apakah tidak sulit, Bu? Saya takut tidak bisa melakukan. Tentu tidak sulit Mbak Nika karena sebelumnya saya sudah mencoba, jadi insya Allah kita akan bisa untuk belajar bersama. Ya sudah, saya akan berusaha, Bu, untuk melakukan itu. Oke, jadi tolong diperhatikan ya Mbak Nika ya. Jadi nanti ketika saya minta untuk Mbak Nika mempraktikkan ulang, Mbak Nika sudah tahu apa saja yang akan diucapkan, apa saja yang akan dilakukan. Oke? Iya, Bu. Kita mulai ya Mbak Nika. Mbak Nika silakan berperan sebagai guru dan menyuruh saya untuk mengerjakan tugas. Baik, Mbak Noni. Tolong kerjakan tugas. Ini saya memberikan satu soal ya, Ya, Bu. Mbak Nika silakan memberikan satu soal. Oke. Apa ya? Permen membeli di warung adik. Permen membeli di warung adik. Di Begitu ya, warung Pak? adik. Begitu ya, Bu ya? Iya. Oke. Iya. Ini tadi aku disuruh ngapain ya? Kalimat SPOK. Berarti disuruh mengurutkan sesuai SPOK. SPOK itu berarti subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek itu apa aja ya? Subjek itu, subjek itu orang, berarti adit. Terus predikat itu yang dilakukan bukan ya? Iya, kayaknya benar deh. Objek itu sesuatu yang mengikuti predikat, berarti permen. Kemudian keterangannya itu berarti di warung. Udah benar belum ya? Bentar, aku coba baca ulang deh. Permen membeli di warung Adit. Berarti subjeknya adalah Adit, predikat membeli, objeknya permen, keterangannya di warung. Nah, sudah benar. Begitu Mbak Nika contohnya. Jadi ketika mengerjakan soal, kita harus fokus terhadap soal tersebut, apa saja yang harus dikerjakan, tidak perlu terburu-buru, pelan-pelan saja tidak apa-apa. Iya, Bu. Dari apa yang saya lakukan tadi, bagaimana menurut Mbak Nika? Sepertinya mudah, tapi saya tidak yakin untuk melakukannya, Bu, karena saya belum pernah melakukan itu. Nggak apa-apa Mbak Nika. Jadi kita berlatih seperti ini untuk memudahkan Mbak Nika juga ketika nanti pelajaran bahasa Indonesia, terutama mengerjakan soal bahasa Indonesia ya Mbak Nika ya. Jadi ketika Mbak Nika merasa gugup, merasa takut, atau terlebih nanti takut salah dan ditertawakan teman-teman, itu nggak apa-apa Mbak Nika. Cukup fokus pada soalnya saja, cukup fokus pada apa yang akan dilakukan sama Mbak Nika. Gitu.
Kalau sekarang saya Iya, meminta Bu, nanti untuk saya Mbak Nika mempraktikkan, Mbak Nika siap? Saya siap, Bu. Oke, jadi untuk yang pertama ini, Mbak Nika cukup mengerjakan soalnya saja. Ya, Saya akan menuntun Mbak Nika seperti apa yang tadi saya lakukan. iya, Bu. Oke, sudah siap Mbak Nika? Mohon maaf, Bu, putus-putus. Oh iya, tidak apa-apa. Apa Mbak Nika sudah siap? Sudah dipersiapkan alat tulisnya? Sudah, Bu, sudah saya Oke, persiapkan. bagus. Kita mulai ya Mbak Nika. Iya, Bu. Di sini saya akan berperan sebagai gurunya Mbak Nika dan saya akan mencoba menuntun Mbak Nika ya. Oke, kita mulai. Iya. Nika, coba sekarang kamu kerjakan soal ini ya. Soalnya adalah Iya. di teras Mm-mm. membaca koran. Oh ya, sekarang kamu urutkan sesuai dengan SPOK yang benar dan baik ya. Di teras membaca koran ayah. Ya, baik. Sekarang sambil Mbak Nika mengerjakan, tidak usah berucap apa-apa, Iya. saya akan menuntun. Gitu ya Mbak Nika. Iya, Bu. Oke. Pertama-tama coba dilihat dulu SPOK itu apa aja. SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu subjek itu apa ya? Subjek itu berarti orang atau yang melakukan kegiatan tersebut ya. Berarti yang harus saya lakukan apa ya? Oh, berarti saya harus mencari subjeknya dulu. Setelah itu, saya mencari predikat. Kemudian, saya mencari objek. Setelah itu, saya akan mencari keterangan. Keterangan itu apa ya biasanya? Oh iya, keterangan itu biasanya tempat. Paling banyak keterangan itu adalah tempat. Sekarang, coba deh saya baca dulu pelan-pelan yang saya kerjakan sudah benar atau belum ya. Nah, sepertinya yang saya kerjakan sudah benar deh. Akhirnya saya berhasil. Oke, kita berhenti dulu ya Mbak Nika ya. Iya, Bu. Bagaimana perasaannya Mbak Nika ketika saya tuntun tadi untuk mengerjakan soal? Bagaimana Mbak Nika? Maaf, Bu, putus-putus. Tadi Oh iya. sambungannya agak susah sinyalnya, iya. Oke. Jadi tadi setelah saya menuntun Mbak Nika untuk mengerjakan soal, bagaimana perasaannya Mbak Nika? Agak sedikit tenang ya, Bu, karena mungkin baru permulaan dan ini juga dituntun sama ibu, jadi merasa kayak lebih muda gitu. Nggak tahu nanti kalau
ke depannya gimana. Begitu ya. Oke. Jadi biasanya kan kalau Mbak Nika mengerjakan soal di papan tulis itu lebih gugup ya Mbak Nika ya. Lebih gugup, terus Iya, Bu. takut nanti ditertawakan sama teman-teman kalau salah. Nah, itu yang biasanya membuat Mbak Nika jadi tidak fokus terhadap soalnya. Nah, gitu. Iya. Oke, sekarang saya meminta Mbak Nika untuk melakukan seperti tadi, ya. Mbak Nika menuntun diri Mbak Nika sendiri ketika Iya. mengerjakan soal, tetapi dengan diucapkan secara keras, gitu. Paham Mbak Nika? Berarti berarti saya menginstruksikan untuk diri saya sendiri begitu ya, Bu? Betul. Jadi untuk kata-kata apa yang akan diucapkan oleh Mbak Nika itu tidak harus sama persis dengan apa yang saya ucapkan tadi, tetapi mungkin yang bisa menuntun Mbak Nika sendiri itu bagaimana silakan diucapkan gitu Mbak Nika. Iya, Bu, siap. Oke, Saya akan bisa di mencobanya. bisa dimulai Mbak Nika. Saya akan memberikan soal ya. Iya, Bu, bisa. Oke, soalnya adalah sayuran membeli di pasar ibu. Soalnya sayuran. Sayuran membeli di pasar ibu. Mohon maaf, Bu, kenapa? Soalnya sayuran membeli Iya. di pasar ibu. Oke, Bu, saya akan berusaha mengerjakan ini. Tadi Oke, disuruh untuk em, menyusun subjek, predikat, dan objek sama keterangan. Lalu di sini ada sayuran, ada membeli, ada di pasar, dan ada ibu. Ibu di sini berarti pelaku. Pelaku adalah subjek. Lalu ibu biasanya ibu melakukan proses membeli. Membeli yaitu predikat. Sayuran, objek, dan di pasar keterangan tempat yaitu keterangan. Berarti jawabannya ibu membeli sayuran di pasar. Hahaha. Loh, kenapa? Salah ya, Bu? Bu, saya takut. silakan Apakah salah? silakan dikoreksi sendiri Mbak Nika, dikoreksi apakah jawabannya Mbak Nika itu salah atau benar. Menurut saya benar, tapi kenapa teman-teman ketawa? Mbak Nika sudah yakin benar? Iya, Bu, saya yakin. Oke, sebenarnya jawabannya Mbak Nika sudah benar. Tapi sebenarnya dari langkah tadi yang Mbak Nika sudah kerjakan, apa yang Mbak Nika pikirkan dan ucapkan itu sudah baik sekali Mbak Nika. Nah, tetapi sayangnya Mbak Nika masih mungkin terganggu dengan suara tertawa. Itu Mbak Nika masih belum bisa fokus ya terhadap soalnya. Iya, Bu, saya takut salah. Oke, nggak apa-apa Mbak Nika. Itu mungkin karena kita masih latihan awal ya, jadi masih sedikit belum fokus. Oke, setelah ini saya akan meminta Mbak Nika untuk mengulangi lagi tentang Iya.
hal yang tadi Mbak Nika sudah lakukan, tetapi bedanya Mbak Nika tidak perlu mengucapkan seperti tadi secara keras, tapi cukup berbisik saja. Hah? Berbisik, Bu. Seperti orang gila dong, berbisik. Tidak dong, kan itu demi kebaikan Mbak Nika sendiri. Nanti Mbak Nika bisa menjadi lebih baik ketika mengerjakan. Gitu. Ya sudah, Bu. Iya. Oke, sudah siap Mbak Nika? Siap, Bu. Oke, soal berikutnya adalah PR di ruang tamu mengerjakan Rani. Tadi disuruh PR Rani itu subjek. Lalu mengerjakan kata kerja. Berarti predikat. PR objek. Di ruang tamu. Terangan. Saya sudah tahu jawabannya, Bu. Jawabannya, Rani mengerjakan PR di ruang tamu. Oke, Saya rasa ini jawabannya sudah benar. Jadi, saya tidak takut untuk salah. bagus sekali Mbak Nika kemajuannya. Jadi Mbak Nika tadi sudah tidak memperdulikan ya ketika ada gangguan-gangguan seperti suara tertawa atau teman-temannya Mbak Nika. Sangat bagus sekali Mbak Nika. Yeay. Oke, sekarang kita akan melakukan latihan terakhir untuk lebih menyempurnakan latihan pada hari ini ya Mbak Nika ya. Jadi untuk Siap, Bu. latihan selanjutnya sama seperti tadi, tapi bedanya Mbak Nika tidak perlu mengucapkan secara keras ataupun berbisik. Jadi cukup untuk berbicara pada diri sendiri di dalam hati, begitu Mbak Nika. Siap, Bu. Oke. Sudah siap ya Mbak Nika? Siap. Oke, soal berikutnya adalah Paula menari. Sebentar ya Mbak Nika ya. Iya, Bu. Oke, kita ulang ya Mbak Nika ya. Di Iya, aula, Bu. di aula Iya. mengerjakan Lala. Bisa diulangi, Bu. Oke, di aula PR mengerjakan Lala. Oke. Iya, sudah, Bu. Jawabannya, Lala mengerjakan PR di aula.
Betul kan, Bu? Betul sekali Mbak Nika. Nampaknya kemajuannya sudah bagus sekali ya Mbak Nika ya. Kira-kira tadi ketika mengerjakan soal tersebut, Mbak Nika memikirkan apa saja? Memikirkan bagaimana cara mengerjakan yang baik, tidak tergesa-gesa, dan tidak menghiraukan lingkungan sekitar. Karena tadi ya masih agak keganggu, tapi saya berusaha untuk menghiraukan, Bu. Itu ya Mbak Nika ya. Iya. Oke. Nampaknya Mbak Nika sudah berhasil untuk menjadi lebih percaya diri ya Mbak Nika ya untuk mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia tersebut. Tapi Iya, Bu. tentunya walaupun sekarang sudah menjadi lebih baik, Mbak Nika harus tetap berlatih terus setiap hari agar tetap menjadi seperti ini ya Mbak Nika ya. Saya akan Iya, Bu. Saya memberikan ngerti. file nanti kepada Mbak Nika untuk evaluasi diri Mbak Nika. Jadi selama seminggu ke depan Mbak Nika akan mencatat apa saja yang sudah Mbak Nika lakukan terhadap soal-soal pelajaran bahasa Indonesia tersebut. Jadi mungkin uh, nanti Mbak Nika ada kesulitan bisa dicatat atau Mbak Nika sudah berhasil mengerjakan soal itu silakan dicatat. Jadi saya nanti akan tahu perkembangan dari Mbak Nika begitu. Iya, Bu. Nanti akan saya catat. Oke, baik Mbak Nika. Sejauh ini ada yang akan ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi konseling pada hari ini? Sepertinya belum, Bu. Untuk hari ini saya rasa cukup. Oke, kalau Insya gitu Allah. jangan lupa untuk diisi ya Mbak Nika ya, pekerjaan rumahnya nanti. Saya akhiri sesi konseling ini. Iya, Bu. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Nika. Selamat beristirahat. Iya. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih, Bu. Baik, teman-teman. Tadi merupakan cuplikan dari praktek konseling strategi cognitive modeling. Mohon maaf kalau masih memiliki banyak kekurangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.